Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 Angkatan 10 Lasar CPNS tahun 2022 akan mempresentasikan tentang salah satu layanan publik di Kabupaten Pekalongan. Nama saya Muhammad Effendi. Saya Anissa Fitrianing Tias Janti. Saya Enggarinanti. Saya Muhammad Alauddin Sidki. Saya Hani Rasida. Layanan publik di Kabupaten Pekalongan yang akan kami bahas adalah ictaru.pekalonkab.go.id. Adapun cara penggunaannya seperti video yang kami sajikan berikut ini. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang salah satu layanan publik Kabupaten Pekalongan, yaitu ictaru.pekalonkab.go.id. Sistem ini berfungsi sebagai informasi tata ruang Kabupaten Pekalongan yang salah satu fiturnya bisa digunakan untuk melakukan permohonan KRK secara online. Klik permohonan KRK, kemudian akan muncul perintah untuk memasukkan koordinat lokasi yang dimohonkan. Kemudian klik cari, terus akan keluar titik lokasi yang dimohonkan. Kita bisa zoom untuk memperbesarnya. Terus klik tombol poligon. Ini untuk mendigitasi lokasi yang kita mohonkan. Double klik untuk mengakhiri digitasi. Kemudian akan keluar formulir permohonan. Setelah sampai formulir permohonan, pemohon tinggal mengisi apa yang diperintahkan dalam formulir. Setelah mengisi formulir, klik tombol simpan dan lihat hasilnya. Kemudian akan keluar informasi tata ruang dari lokasi pemohon. Terus klik download lampiran. Di sini akan terlihat lokasi di mana yang dimohonkan pemohon. Ketentuan pola ruangnya di RT RW Kabupaten Pekalongan. Selain informasi tata ruang lokasi pemohon, terdapat nomor registrasi pemohon, email pemohon. Kemudian klik cetak untuk bisa disimpan di komputer Anda, di komputer pemohon. Tunggu admin untuk memverifikasi lokasi yang dimohonkan. Kemudian hasil permohonan akan dikirim ke email permohon. Dan jika sudah dikirim, pemohon bisa mencetaknya, kemudian minta tanda tangan ke Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan dengan membawa nomor registrasi saat memasukkan permohonan. Kemudian penjelasan tentang ictaru dari gambaran, latar belakangnya, analisis dan evaluasinya akan disampaikan oleh Saudara Anissa, Enggar, Sidki, dan Hani. Kepada Saudara Anissa dipersilakan. Di sini kelompok kami akan mengangkat membahas tentang aplikasi ictaru, yaitu aplikasi sistem tata ruang yang dimiliki DPUPR Kabupaten Pekalongan. Sebelum membahas apa itu ictaru, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik berbasis digital. Apa itu pelayanan publik berbasis digital? Pelayanan publik berbasis digital merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional menjadi lebih cepat, efisien, sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik. Lanjut ke pelayanan publik ictaru. ictaru merupakan pelayanan digital untuk memberikan kemudahan pelayanan informasi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Output dari aplikasi ictaru ini adalah KRK, Keterangan Rencana Kabupaten Pekalongan, yang menjadi salah satu syarat untuk mengajukan permohonan PBG, persetujuan bangunan gedung. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Enggar. Baik, saya akan
menyampaikan terkait sistem iSetaru. Jadi awal mulanya adanya ataupun dibuatnya sistem aplikasi iSetaru itu yang pertama. Selanjutnya, keterlambatan layanan tata ruang dan terjadi penumpukan dokumen permohonan. Adanya sistem pelayanan iSetaru ini, kita mempunyai target, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sistem informasi tata ruang di Kabupaten Pekalongan yang sudah ada sesuai dengan bidang penataan ruang DPUPR Kabupaten Pekalongan, dan sistem informasi penataan ruang di Kabupaten Pekalongan dapat diakses semua stakeholder. Kemudian yang selanjutnya akan diinformasikan oleh Saudara Saya akan menjelaskan analisis SWOT pada layanan iSetaru ini. Yang pertama terkait strength atau kekuatan. Yang pertama, pelayanan ini dapat memberikan informasi terkait tata ruang semua wilayah di Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, DPUPR mempunyai tenaga kerja yang kompeten untuk melaksanakan verifikasi lapangan. Analisa selanjutnya terkait weakness atau kelemahan. Yang pertama, layanan iSetaru belum sepenuhnya terdigitalisasi karena ada dokumen fisik yang harus ditandatangani pejabat DPUPR. Yang kedua, tidak ada layanan chatting di website iSetaru yang dapat memudahkan pemohon untuk bertanya. Yang ketiga, tidak ada fitur tracking tahapan permohonan. Analisa selanjutnya terkait opportunity atau peluang. Yang pertama, mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan aplikasi. Yang kedua, sistem pelayanan iSetaru bisa terkoneksi secara digital dengan pelayanan PBG atau persetujuan bangunan gedung. Analisa selanjutnya terkait threat atau ancaman. Yang pertama, informasi adanya website iSetaru belum menjangkau semua masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, tidak semua masyarakat bisa mengoperasikan website iSetaru. Yang ketiga, sebagian wilayah di Kabupaten Pekalongan mempunyai sinyal yang buruk sehingga masyarakat di wilayah tersebut tidak bisa mengakses website iSetaru. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Hani. Berdasarkan pemaparan dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi sistem tata ruang atau iSetaru ini merupakan aplikasi pelayanan umum terbaru yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pekalongan. Aplikasi ini dibuat untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mempermudah bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan untuk usaha sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pengurusannya. Namun karena aplikasi ini tergolong baru, jadi masih perlu kemudian selain itu juga masih perlu ditambah beberapa aplikasi layanan seperti kontak person pada aplikasi tersebut agar masyarakat nantinya dapat mengadukan keluhan apabila ada masalah yang terjadi. Kemudian ada beberapa evaluasi dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu perlu diadakan sosialisasi website iSetaru agar dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya yaitu layanan iSetaru ini belum sepenuhnya terdigitalisasi, di mana dalam untuk penggunaan aplikasi ini masih ada dokumen fisik yang harus ditandatangani pejabat oleh DPUPR, sehingga masyarakat yang akan menggunakan itu harus ke kantor DPUPR terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu belum tersedia layanan pengaduan atau chatting di website iSetaru yang dapat memudahkan pemohon untuk bertanya apabila mengalami kesulitan. Dan yang terakhir yaitu belum adanya fitur tracking terkait tahapan permohonan oleh pengguna layanan ini. Demikian penyajian dari kami. Semoga kedepannya website iSetaru menjadi lebih berkembang dari waktu ke waktu.